Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk video kali ini pembahasan kita masih ada keterkaitannya dengan dua atau tiga video sebelumnya ya. Jadi tentang masalah apa itu namanya clear yang katanya ini nggak bisa nempel dengan bagus pada catnya. Terus yes, permasalahannya pokoknya clear itu ngelentek seperti halnya stiker seperti itu. Kira-kira penyebabnya apa? Dan kebetulan di sini saya juga ada juga pekerjaan dan juga clear yang dijadikan tersangka ya, dijadikan tersangka oleh teman kita yang di komen sebelumnya. Oke, dan ini pas pekerjaannya juga airbrush yang mana prosesnya ini ya mau nggak mau memang harus nginep karena proses gambar, dan yang kita gunakan catnya adalah cat PU. Jadi ini nanti ada keterkaitannya dengan pembahasan apa itu namanya tentang clear coat yang nggak bisa mau nempel dengan bagus, dan juga apa ini namanya ada beberapa informasi yang penting yang saya sampaikan kepada teman-teman yang pemula banget dalam dunia painting, mungkin masih kebingungan tentang cari warna biru yang pas. Oke, untuk pembahasan pertama, jadi apa itu namanya untuk pekerjaan ini aku pure pakai cat yang jenisnya PU supaya ya tentunya efisiensi irit bahan, terus cepat nutupnya ya, cepat nutupnya gampang banget, dan juga kualitas jangka panjangnya yang mana cat PU itu ya nggak lembab. Terus untuk permasalahannya seperti gini, misalkan kita mendapati pekerjaan yang memang harus memerlukan proses yang lama dalam tanda kurung airbrush ya, yang mau nggak mau itu nginep. Terus cat yang kita gunakan itu cat PU, sebaiknya bagaimana? Nah, ini berdasarkan dari beberapa pengalaman yang sudah saya jalani. Misalkan teman-teman takut apa itu namanya catnya ini nggak bisa, maaf, clear coatnya ini nggak bisa bonding dengan bagus terhadap cat yang kita aplikasikan karena terlalu lama didiamkan. Solusinya bagaimana? Jadi ini pekerjaan saya ini di hari pertama itu datang langsung saya tembak dengan warna silver. Terus mau saya gambar ini ternyata hujannya deras. Terus mau nggak mau kan harus bermalam kan, harus bermalam. Jadi di esokan paginya sebelum saya mulai lagi untuk proses gambar, ini kemarin saya kesek dengan amplas 1000. Setelah saya kesek dengan amplas 1000 di warna silvernya, saya tembak lagi dengan cat yang tipis, dengan cat yang sama tapi dengan mixing ratio thinner yang baru. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya catnya ini segar kembali atau hidup kembali ya, catnya ini lapisan cat yang paling luarnya. Kemudian lanjut saya apa itu langsung saya proses gambar, karena saya prediksi oh ini untuk gambarnya perkiraan nggak sampai halnya nginep. Perkiraan gambarnya paling 2-3 jam kalau untuk motif seperti gini. Target saya selesai. Jadi mau nggak mau setelah habis nembak cat, saya diamkan kurang lebih itu 10 menit, langsung saya ada beberapa bagian yang memang saya masking tape. Kalau cat PU di masking tape kan 10 menit sudah nggak berbekas ya. Kalau cat NC kan 10 menit didiamkan itu pasti ditarik dia bekas. Kemudian langsung saya aplikasikan warna lain pada gambar yang disodorkan oleh konsumennya. Kebetulan permintaan motifnya motif apa itu namanya, motif las plat-plat titanium itu loh. Terus informasi yang mau saya sampaikan di sini adalah tentang warna birunya. Misalkan teman-teman masih kebingungan cari warna biru yang bagus, warnanya birunya ini lari-lari ke ungu, seperti halnya ketika kita mau pengen buat birunya Yamaha ya. Kan birunya Yamaha seperti di R15, RE King, atau mungkin varian Yamaha lainnya, itu kan bias birunya itu model kayak ada ungunya ya. Jadi teman-teman pakai ini aja, cat AST Crystal Blue kodenya, Crystal Blue. Kalau pengen misalkan membuat biru Yamaha, tinggal nambahi dengan lembayung mutiara ungu, mutiara violet. Atau kalau mau dikembangkan ke varian lain ditambah mutiara biru juga bagus. Jadi ini banyak banget dan penting banget teman-teman kalau misalkan pengen cari warna biru yang larinya ke biru terus elegan, ini pas warnanya cocok. Yo, ini yang saya cari selama ini, birunya biru ini. Terus kemudian misalkan pengen membuat warna anodis, kan ada kan warna anodis yang biasnya birunya ini biru ke ungu seperti apa ya, peleng DID kan ada kan yang warnanya ungu kayak gini. Terus yang dulu tren warna-warna pos, warna-warna pos anodis yang modelnya warnanya biasanya itu birunya biru ke ungu, ya ini warnanya.
Kalau misalkan medianya ini dasarnya chrome atau dasarnya polesan, nggak usah dicampur lembayung, langsung ditimpa warna ini aja sudah menjadi warna yang mirip seperti halnya warna anodis yang birunya biru lari ke ungu. Ini informasi yang sangat penting. Jadi teman-teman yang suka ngoplos, pengen eksperimen warna, terus cari birunya ini biru yang sesuai dengan diingini teman-teman. Misalkan pengen mau buat biru Yamaha atau buat biru yang varian lainnya yang larinya ke ungu, cari di AST, kodenya Crystal Blue tuh. Kalau di online sudah, rasanya di online shop ada ya AST jual ya, warnanya seperti gini. Oke, lanjut ke cerita pekerjaan. Jadi setelah pagi itu saya tembak lagi cat tipis, kemudian saya gambar, kemudian jeda kurang lebih 3 jam dari proses gambarnya ya, baru kemudian kita aplikasikan clear coat. Kalau misalkan teman-teman ini prediksi gambarnya ini tadi itu memerlukan waktu yang lama dan perlu nginap ya, kalau untuk proses pekerjaan airbrush seperti gini, alangkah baiknya itu di clear dulu. Misalkan catnya piu ya, jadi misalkan warna silver mau digambar ya kan, terus cat yang dipakai cat piu. Jadi setelah warna silvernya selesai aplikasi tembak cat warna silvernya polosan, di clear dulu. Di clear bisa mungkin pakai clear coat 41 ya, atau mungkin pakai 4100 nya Belcoat juga bisa, atau mungkin pakai 6300 nya Belcoat juga bisa. Kemudian setelah di clear kita diamkan semalam, baru kemudian besok paginya itu kita sanding seperti halnya ketika kita mau vlog coat ya, supaya cat silvernya ini tercover dulu dengan warna apa ini namanya, dengan clear coat. Setelah itu baru kita timpa gambar di atasnya. Baru setelah gambar baru kita diaplikasikan clear coat di lapisan terakhir. Itu triknya ketika kita main airbrush menggunakan cat piu, supaya bondingnya clear coat ini bisa bagus terhadap cat. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham, cat piu didiamkan sehari semalam tanpa ditembak lagi besok tipis, kemudian di clear coat, ya tentunya catnya ini nggak akan hidup atau nggak akan, kan kalau cat kena reaksi thinner kan dia akan model kayak model lembab lagi kan. Nah ketika kita aplikasikan clear coat, tentunya catnya akan mau rekat bagus dengan clear coat. Tapi kalau catnya sudah lamanya kering, didiamkan, catnya ini mati, terus kita tembak clear coat, apapun clear coatnya, memang resiko untuk ngelentek itu akan lebih besar daripada kita apa itu namanya, tembak lagi seperti halnya tadi penjelasan saya di depan ya. Seperti itu intinya. Kalau misalkan catnya NC gimana Mas ya, kurang lebih caranya sama. Kalau untuk warna silver ya sebaiknya habis ditembak ya di cover dengan clear coat. Kalau misalkan pengen irit ya pakai clear coat 41 dulu di lapis pertama, baru digambar, baru kemudian di clear coat di bagian terakhir, gitu prosesnya. Jadi kalau ada kendala clear coat nggak bisa nempel dengan bagus pada catnya, terus clear coatnya kelentek, jangan disalahkan bahannya, tapi salahkan dulu, pahami dulu karakter kerjanya. Kalau catnya NC ya masih aman-aman aja ya, tapi kalau cat NC ya saya pun ya kalau didiamkan 1 kali 24 jam tetap akan saya tembak cat tipis, kemudian tipis saja jangan tebal-tebal, kemudian jeda 1 jam atau setengah jam itu baru saya clear coat, itu akan lebih kuat. Tapi kalau pengen digambar ya di clear coat dulu aja baru digambar, nggak masalah. Apakah keriting Mas? Enggak gitu. Terus untuk clear coat yang saya gunakan di sini clear coat 2100. Saya sudah lama banget nggak menggunakan clear coat ini, kurang lebih berapa tahun yo? Ada mungkin kalau 2 tahunan kayaknya nggak pakai clear coat ini. Jadi kebetulan customernya bawa clear coatnya karena mintanya istimewa. Terus di apa itu namanya, di aplikasi ini saya juga raba-raba apakah formulanya 2100 itu masih sama seperti halnya 2 tahun lalu yang saya coba. Ternyata setelah saya tembak di 2100 yang ini formulanya menurut saya pribadi flow time-nya lebih panjang, terus dagingnya itu lebih apa itu namanya, lebih enak dilihat gitu loh, lebih enak dilihat, dan juga apa itu namanya, kerasnya dia lebih cepat. Tapi kalau teman-teman pakai cat NC ya jangan ngarep, pasti kerasnya akan lama. Untuk waktu poles 1 kali 24 jam ternyata bisa, karena ada beberapa bagian yang meler ya, karena saya lupa juga dengan karakternya. Ternyata flow time-nya panjang, jadi jarak tembaknya agak sedikit saya jauhkan. Untuk mixing ratio thinner aku di sini pakai 15% karena aku nembaknya siang hari ya. Kalau idealnya kan TDS-nya 2:1:0,5, tapi di sini saya tetap kurangi untuk thinnernya.
pakai thinner 15% itu masih tembaknya float time-nya panjang banget, lumernya itu enak gitu loh. Jadi untuk dapat flat itu gampang. Urusan flat itu jeruk dan gak jeruk ya kembalinya seperti halnya di bahasan kemarin. Urusan dasar selesai, epoksi misalkan pakai epoksi ya, urusan catnya selesai, flatnya flat ideal, baru clear coat. Tekstur clear coat itu akan tetap mengikuti tekstur dari cat di bawahnya. Terus untuk pekerjaan ini enggak Pak, saya flow coat, jadi harus habis gambar langsung tetap saya tembak 2 layer sudah selesai. Karena prediksi saya kalau cuman batasan masking tape yang catnya cuman setipis gini ya, untuk motif-motif seperti gini dia sudah mampu untuk ngover tebalnya daging loh, tebalnya daging clear coatnya ini mampu untuk ngover batasan antara masking tape dengan warna yang ada di atasnya masking tape gitu. Yang seneng airbrush mesti paham yang saya jelaskan antara batasan warna yang di masking tape dan enggak ya. Oke, untuk hasil nanti teman-teman bisa ngelihat di apa itu namanya di hasil akhir. Untuk motif lasnya seperti gini, untuk warna yang saya gunakan ini dulu pernah saya bahas, saya juga pakai apa itu namanya produknya AST ya untuk warnanya, mulai dari kuningnya pakai AST, terus untuk magentanya pakai AST, terus birunya aku pakai crystal blue ini. Untuk crystal blue-nya di sini enggak saya tambahi dengan lembayung, jadi pure pakai crystal blue yang enggak saya tambahi lembayung, jadinya seperti gini. Jadinya istimewa, warnanya mirip seperti halnya stainless anodis ya, yang warna biru. Setting spregan masih tetap sama, aku kebiasaan buka full, thresholdnya 30 PSI, nozzle ke 1,2. Nah, karakter 2100 nya berkat, kalau dulu ingatku yo dia voltanya memang lambat ya. Jadi untuk dapat nomor itu, untuk dapat flat itu gampang. Makanya teman-teman yang pemula baru naik ke 21 hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau terjadi resiko meler itu aja. Lebih baik pakai flash off daripada nanti resiko meler. Oke, hasil tembak sementara seperti gini. Ini belum kering, barusan nembak, langsung kita amankan. Di sini jam 9.30 ya. Terus ini ada satu media yang tak miringkan seperti gini. Kenapa? Karena ini mau terjadi meler di pojok. Jadi penanganan sementara seperti gini aja. Nggak kelihatan, oh gini. Nah ini penanganan sementara seperti gini. Misalkan nanti masih kelihatan muncul ya tetap dipoles. Untuk polesnya 1 kali 24 jam itu sudah bisa untuk poles loh ya. Misalkan ada insiden seperti halnya tadi nanti meler, kalau kotor ya wis lebih gampang penanganannya. Jeruan misalkan kurang ngeflat ya lebih gampang gitu. Oke, kita lihatin nanti hasilnya setelah terpasang pada motornya. Karakter clear perasaanku dia lebih keras, terus flow time nya lebih panjang,
hati-hati yang baru naik belajar 2100 pemula ya, meler resikonya hati-hati karena floating. Nah untuk motif las-lasannya seperti gini jadinya. Wes caranya sudah tak pernah ku share, gampang banget. Modalnya bungkus rokok apa jenenge iki, bungkus rokok Samsu pakai kartu juga bisa. Nah gini kelihatan timbul toh. Di sini jam setengah 12 malam, ini yang punya ini nekat malam ini dipasangi supaya besok sekolah bisa pakai. Untuk apa nggak nemui, tapi kalau meler ya yang tadi kutunjukkan tuh ya, tak poles saja pada bagian itu sama bagian kotor-kotor kecil aja. Tuh nggak kelihatan, yang punya jauh soalnya. Untuk motif plusnya ini, nah ini motif plusnya. Yes. Pinknya pink magenta, candy tutup pink juga bisa. Terus kuningnya ini kuning candy bisa, kuning metalik yang brown itu, brownnya lembut itu bisa juga, kelihatan bagus juga kayak pakai itu. Terus untuk birunya ya yang tadi ku apa itu yang tadi ku share, biru ini penting banget wih teman-teman yang sering-sering ngoplos ya, cari birunya itu. Oke, materi belum untuk selesai konsepnya, masih banyak yang nggak ada. Besok nendang pintu lagi biar dapat variasi. Oke, sekian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Kok vario aerok ini ya, aerok nendang pintu.